kita siap pemohonan sanida selesai. Ya, kata-kata kangke. Iya, kata-kata ya, kata-kata kita tanggapi, kita setuju, kita lanjutkan. Dari proses sampai ramai barang apa lagi diproses kita juga ngobrol kakak. Silakan Pak Duku, siapa yang salah masyarakat kita mulai. Tukar pikiran yang intinya masalah desa Duku yang meninggal akibat peristiwa yang didahului oleh dugaan pencurian, kemudian ada pengeroyokan yang menyebabkan meninggal. Akan tetapi dalam hal ini ketentuan hukum juga mengatur karena yang membunuh seseorang itu selain algojo yang punya kewenangan undang-undang yaitu tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Maka saya mengusulkan untuk kepolisian untuk adanya pelaporan tersebut segera diterimakan dan ditindaklanjuti. Tugas desa itu memfasilitasi. Bagaimana kalau seandainya kita besok ke Kapolres itu dengan atas nama desa, ada peranti desa di situ, ada peranti tokoh agama di situ, ada peranti dari anak muda juga di situ. Itu fungsi desa. Iya sih Pak, bukan malah lebih baik. Kalau saya boleh kesimpulkan, jangan sampai desa Duku ini terlalu dianggap sepele lah. Tetapi intinya kita juga perlu sampaikan bahwasanya betul apa yang disampaikan tadi, yang namanya maling diproses maling silakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara ini juga kita perlu adanya penjelasan bahwasanya ini pasal yang akan diterapkan itu bukan pembunuhannya, akan tetapi 351 yang menyebabkan atau penganiayaan berat yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Nah, jadi kebetulan kalau menurut keterangan sementara yang kita peroleh, si pelaku itu bukan 1 orang, 3 orang. 1 kebetulan warga Duku yang terakhir meninggal, yang 2-nya kalau tidak salah saya melihat adalah warga Arandal. Ya, silakan proses. Itu kewenangan dari rekan kepolisian. Oleh karena itu saya pengen bertanya pada Mas Rocky pun yang sudah mengawal proses hukumnya. Pertama-tama, apakah si korban ini sudah ada visumnya? Setelah visumnya ini belum jelas apakah dibuat atau tidak. Kesimpulan saya, nah ini seolah-olah ini yang berkepentingan ini yang kurang sadar. Kalau memang nah, terus dikubur tanpa visum. Oleh karena itu, seandainya kami sebagai warga agak ada meragukan dan sebagainya, dari awal saja kami ini sudah meragukan mau diapakan kalau umpamanya sudah ada warga yang istilahnya notabene-nya pengeroyokan sampai meninggal dunia dikubur tanpa visum. Jadi itu sudah ada. Saya jelaskan status visum dengan surat keterangan meninggalnya seseorang atau kematian itu lebih tinggi mana ketentuannya? Lebih paten telah meninggal dan keterangan itu dari dokter. Dan saya yakini keluarganya pasti sudah pegang untuk pengantaran jenazah dari ambulan dan atau kendaraan yang menjemput. Yang kita usul Karman Sandira, kalau siapa tertanggapi dengan serius. Ya sebaliknya kita di sana panggung masyarakat Duku khususnya, yang kita secara langsung sih, ya istilah meluan lah. Ya melu-melu sampai dari awal sampai sekian nggak masih koordinasi kalau Pak Kapolsek dan sebagainya. Namun nyari ngomong kan konon beli. Dalam hal ini kita ya daripada pusing-pusing apa baru-baru yang turun partai pun kang ngerti tentang hukum. Nah, informasi sih gamblang hari ini lamonnya bertangan nih, serong bisa nih. Kalau berdoa warung, wes aja keren gue. Terus warung kan kalau si pelaku kono di sana. Bisa ada didampingi karo partai pun meluan karo polisi. Iya, berpolisi ngerjain, ya wis gampang Pak. Dari yang Mendatangkan Kapolsek ke desa Duku ini kapan? Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dari suatu proses usaha Ada belum cek? harus ada kesimpulan, harus ada istilahnya, harus ada jadwalnya. Jadi ini aja kalau menurut saya, Pak Ibu selaku tim khusus ya,
tentunya kapan waktunya kapan mulai kerjanya dan istilahnya step by step sudah dulu. Tahap pertama yang jadi koreksi salah kata. Oh, untuk gue jelas saya tangkap siji. Iya. Yang pertama, pasti bapak-bapak ini semua sudah tahu kejadian dipukulnya, rusaknya sampai bocornya orang Panggang Kidul itu dilakukan oleh dua orang, Ajis dan Punten ya. Iya. Ajis dengan anaknya Mang Gunawi. Yo, Regen. Tapi kan ditangkap dulu anaknya Mang Mista. Lucu. Salah apa itu? Hukum campur hukum. Sekarang hari ini dia masih bui atas dasar dia jadi sandra. Tuh. Gamblang lu. Yang kedua, yang kedua, kejadian waktu Punten ya, Iya. Bongkeng atau siapa namanya itu Iir itu mukuli anaknya polisi Pak Soeharto. Nah. Sore bengi langsung disisir sampai tangkap tenang. Tuh. Gimana? Ayo. Jadi sekali lagi, intinya prosedurnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Ketika bicara saksi, satu RT semua mau jadi saksi. Tinggal bagaimana caranya polisi menekan mereka bisa menjadi saksi. Saya mau nanya Bapak nih, undang-undangnya berapa? Itu kan jelas untuk pasal undang-undang 11 masih itu kan apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum itu saya jangan bisa marah. Sandra itu jelas mempolitisasi tentang hukum, mempolitisasi tentang hukum. Jelas itu. Kalau kita makanya tolong saya sekarang pertemuan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan saya Pak Kapolsek, yang Pak Kapolsek. Alhamdulillah. Malam ini juga saya minta supaya melakukan anggaran itu. Perwakilan masyarakat. Nah, ini mungkin istilahnya permintaan kami atau tuntutan kami satu jelas. Yang pertama, kita ketika berbicara saksi, yang merasa kehilangan ayam itu bisa jadi saksi. Kalau dia tidak mau, dia berarti lari dari hukum. Jadi sekali lagi, sebentar. Kesimpulannya ialah kalau polisi bilang tidak ada saksi itu mustahil. Karena orang yang hilang ayam itu pasti bisa mau jadi saksi. Tinggal dia mau atau tidak. Itu tugasnya polisi untuk memaksa dia jadi saksi. Kalau yang ayam sudah saya periksa, keterangannya sudah minta keterangan. Dan itu jadi saksi kunci untuk menyisir. Yang kedua nih Pak, satu lagi, Punten nih, satu lagi, ialah tolong jangan sampai ataupun selesaikan saudara anaknya Mista Daryono itu dia itu hanya Sandra. Karena sekali lagi ketika saya menanya pun kepada Bapak, Sandra itu tidak menjadi sebuah dasar. Karena dia itu istilahnya diancam oleh marinir agar dia ditahan kalau yang duanya belum ditemukan itu tidak menjadi suatu dasar. Jadi Bapak saya minta di sini dengan setulus-tulusnya bahwa kalau adil sekalian, adil sekalian. Tambah saja. Mungkin Bapak tadi minta kerjasama yang akan kami lakukan hari ini adalah saat masyarakat kondusif, berarti itulah kerjasama kami. Tapi saat Bapak sendiri melakukannya tidak lamban, maka nanti jangan salahkan rakyat, gitu loh. Karena agar semua sana ini tetap kondusif, kami minta ketegasan hukum di sini. Menangani dengan seadil-adilnya. Itu yang paling penting. Perwakilan masyarakat ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita ya, Pak Polisi udah bilang masalah berarti waktu ya, masalah Kapolsek jam 11 ya. Adapun istilahnya dari perwakilan itu ada yang sanggup pegang kira-kira dari sini untuk kesana siang jam 11. Kira-kira anak lah. Kira-kira anak. Yang kira ini warga kita sudah berbondong-bondong di sini, sudah melur desa ini di Balai Jati. Artinya ini masalah serius, tidak bisa diabaikan, artinya tidak bisa disederhanakan. Kalau kemudian tuntutan warga tadi tidak dipenuhi, tidak diabaikan, tidak direspon dengan semboyan kondisi quick respon tadi, maka yang ditakutkan, yang dikhawatirkan adalah waktu.
ini perpecahan antar masyarakat yang tidak diinginkan. Meski demikian, kami juga dalam hal ini kami kesini bukan untuk menuntut dalam arti polisi salah, tidak, tapi menuntut keadilan, penegakan supremasi hukum. Kalau kemudian polisi masih menunggu jam 11 besok warga yang di sini harus hadir, saya kira tidak perlu. Yang paling penting bahwa catatan malam hari ini itu sekian ratus kepala hadir di sini, artinya ini bentuk keseriusan warga menuntut keadilan Martin Marwek, kira-kira begitu. Jangan diabaikan, ini serius. Kapolsek juga jangan mengabaikan, termasuk Kapolres. Kalau kemudian di kemudian hari tidak ada kita tidak suatu hal yang tidak diinginkan terjadi Pak Polisi, kira-kira begitu. Kami itu kejadian, anggota pun bahkan itu 3 orang tuh udah cek terus standby. Artinya untuk mencari informasi, kira-kira pelaku itu siapa, nanti biar saya itu enak nangkepnya kan gitu. Punten nih, saya nggak diam, enggak. Cuma karena apakah saya harus setiap kerja harus laporan, kan nggak mungkin. Pasti laporannya kan ke pimpinan Pak Kapolsek. Itu sudah saya lakukan. Anggota saya juga 3 orang tuh di situ. Carmo, Tolinda, sama Pasirin ada di situ. Tiap hari ditugaskan ada di situ. Untuk mencari mengumpulkan bahan informasi siapa kira-kira pelaku yang ada di sana, saksinya siapa kira-kira, karena yang mungkin di sini ada Pak Rokibul, beliau adalah pengacara tahu kalau misalkan mau ini harus begini, harus ada ini, harus begini gitu, prosedurnya harus ditempuh gitu seperti itu. Ketika kejadian lebih dari 1 minggu ini, artinya ya kan masih ada waktu 1 minggu kan 3-4 hari. Itu mohon Pak Polisi manfaatkan itu waktu untuk insya Allah segera saya sangat serius menangani kasus ini. Polsek sangat serius. Cuma tolong sekali lagi saya minta koordinasi kerjasama. Tolong biar cepat ini penanganannya. Kalau kita sendiri kan tahu sendiri. Saya orang Kapetakan, nggak tahu seluk-beluk orang Duku siapa, orang Tombariti siapa, nggak tahu. Nah, yang jelas ini Pak, kasus anak misra ini Pak, itu kan anak sih Pak, seharusnya Sandra. Itu yang dari catatan kepolisian itu tahu nggak undang-undang nomor 11-nya tahun 2009, bila ada anak yang berada pada hukum itu harus melalui jalur musyawarah atau keluargaan. Itu apalagi jauh-jauh, apalagi itu benar-benar bukan tersangka, hanya terdakwa, hanya sebagai alat untuk mencari tahu tersangka tersebut. Kenapa? Kalau memang polisi itu menempuh jalur hukum yang jelas, keluarkan saksinya. Betul. Paling tidak itu bisa menanamkan pada desa hukum. Satu. Dan proses masalah kasus yang kedua, kita bisa nyambung kasus tersebut. Iya. Bisa enggak kalau itu? Kalau memang Bapak pihak kepolisian itu bisa mengeluarkan anak kecil yang bawa umur itu, saya apresiasi kepada Polsek. Itu kita nggak usah mencari saksi siapa. Cari saja pelajari. Itu kan anak kecil kasihan. Kalau perlu dilaporkan ke Komnas anak. Jangan kasus ini. Jangan masuk ke anak itu kasus. Kalau masalah yang itu nanti silakan saya datang ke kantor. Gak usah banyak-banyak 2 orang datang ke kantor. Kalau di kantor kita ini akan apa? Kalau begini ke depan kan nggak enak. Iya kan? Punten nih. Kami menanyakan dengan baik-baik saja istilahnya. Itu dasarnya apa anak ditangkap? Saudara dari Yono. Satu anak. Begini ya, punten nih. Silakan berbicara dengan berkas. Kalau misalkan saya ngomong tanpa berkas, tadi saya takut salah. Saya langsung dengan orangnya. Yang pertama itu, dia itu ditahan karena ancaman marinir. Saudara Tommy, bahwa dia itu tidak boleh dikeluarkan kalau yang 2 itu sebelum ditangkap. Itu kan berarti jelas Sandra. Dan korban pun sudah mengatakan bahwa Daryono itu anak tidak terlibat sama sekali. Tetapi dasar apa memberikan? Ya masukannya nanti saya ngomong karena anak itu jelas-jelas cuma mengambil motor saja. Bahkan dia itu digelandang, dipukuli oleh Marinir Thohir itu dari Kalimalang sampai balai desa. Pas balai desa pun dikeroyok anak itu. Dia tidak gambaran ya, ini sih gambaran ya, gambaran aja. Polisi menerima laporan dari saudara Charity, ya, itu.
bahwa dia itu dipukuli oleh saudara Daryono. Ya, Daryono itu siapa namanya itu? Yang mukuli itu. Nanti dulu, maksudnya ini kan dasar. Gak apa-apa, maksudnya ini mah hak situ nanti. Gak apa-apa. Daryono itu siapa namanya? Ya, si Caridi lapor ke polsek bahwa saya dipukuli sama Daryono. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian saya tangkap karena anaknya ada di balai desa kan begitu. Kemudian dikuatkan oleh saksi perempuan yang membawa orang tua. Iya kan? Ini sih tanya, cuma sebatas itu dulu. Udah selesai. Itu mah nanti kalau mau debat susah sayanya harus ngomong. Kita udah bisa enggak? Jadi seolah-olah istilahnya ditangkapnya Daryono dari malam Sabtu sampai dengan 1 minggu ini sampai dia tidak jelas masih belum statusnya bahwa dia tersangka yang melakukan. Kenapa masih ditahan? Siapa saksinya tuh Pak? Siapa saksinya? Paling tidak itu anak bisa itu melalui apa? Tahanan luar dulu. Tahanan luar kemudian proses hukum berjalan. Udah saya apresiasi. Ya paling tidak tuh anak dibebaskan dulu melalui jalur apa? Tahanan luar. Itu udah saya apresiasi itu. Kalau ada sudah apa hasilnya itu. Kita juga harus hargai kinerja polisi pemerintah desa. Tapi yang catatan Pak Guru, Pak Polisi bahwa warga di sini juga tidak buta hukum, buta hukum banget. Artinya apalagi sekarang sudah kepala desa, ini menjadi perhatian serius. Itu saja catatannya Pak Polisi. Kasus Marwet dan kasus Mista yang ditangkap itu anaknya Mista, ditangkap itu juga harus diperhatikan. Dua hal ini harus menjadi agenda utama di Polsek Kecamatan Polsek Kapetangan. Karena ini penanganannya harus segera. Kalau tidak ini akan jadi gejolak. Ayo dicontak. Makanya kita sekali lagi ya juga dari Polsek saya minta kerjasamanya. Ya, yang sampean tolong kasih kami itu masukan. Itu aja. Kasih masukan baik lewat SMS atau lewat datang sana sendiri. Saya siap untuk tindak lanjutnya. Sekarang 8 hari ya? 8 berarti 6 hari ya? Ya, itu 14 hari. Kan 8 hari. 6 hari polisi harus melakukan klarifikasi juga terhadap warga. Berarti ada apa pasnya? Hari Sabtu. Hari ini ada apa? Sabtu sore depan, mungkin warga juga akan balik lagi berdasar dan Malam Minggu berarti malam Minggu. kalau bisa Kapolsek juga hadir di sini. 4 hari ke depan nanti saya korban juga akan terkirimkan ya untuk klarifikasi perkembangan hasil daripada penyelidikan kami di lapangan. Siap, Pak. Ya. Siapa?